Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Selanjutnya kita akan membahas mengenai quadratic congruence. Nah, dalam kriptografi kita juga perlu membahas mengenai quadratic congruent untuk memberikan ide bahwa memecahkan quadratic congruent itu tingkat kesulitannya sama dengan memecahkan composite dari bilangan n yang sangat besar. Nah, quadratic congruence itu adalah sebuah bentuk bilangan yang bisa direpresentasikan sebagai A X kuadrat A2, kemudian A1X plus A0 itu kongruen dengan 0 dalam modulus N. Nah, khusus di pembahasan ini kita akan fokus pada yang A-nya hanya ada di A2 kuadrat, A1-nya adalah 0. Sehingga persamaan kuadratik kongruen adalah yang kita bahas adalah E kuadrat kongruen dengan A mod N. Nah, topik yang akan kita bahas meliputi kuadratik kongruen modulo prime dan composite. Untuk yang modulo kongruen modulo prime, contohnya misalnya kita punya persamaan X kuadrat kongruen dengan 3 dalam modulus 11. Nah, ini punya dua solusi, yaitu 5 dan minus 5. Nah, minus 5 itu dalam 11 sama dengan 11 tambah min 5 adalah 6. Nah, kalau 5 kita kuadratkan, berarti kan 25 mod 11 itu sama saja dengan 3. Min 5 juga demikian. Sehingga solusinya kalau kita ambil bilangan positifnya adalah 5 dan 6, inkongruen. Jadi, kalau ini bilangan prima, maka solusinya adalah inkongruen, akarnya. Kemudian, kalau kita punya bilangan 2 mod 11, yang ini no solution. Ya. Karena tidak ada integer X yang bisa memenuhi syarat X kuadrat sama dengan 2. Nah, kita menentukan mana yang punya solusi dan mana yang enggak, itu di sesi berikutnya. Jadi kita sebut dengan quadratic residu and non-residu. Quadratic residu atau kita sebut QR, yang non-residu adalah kita sebut QNR. Nah, yang residu itu jika equation E kuadrat kongruen A mod B punya dua solution. Tapi yang non-residu kalau tidak ada solution. Nah, menurut kriteria Eulers, kuadratik residu modulus P itu jika A pangkat P-1/2 adalah kongruen 1 modulus P. Kemudian dia kita sebut sebagai kuadratik non-residu modulo P jika A pangkat P-1/2 itu adalah kongruen dengan minus 1. Ini contohnya, kita ingin mencari tahu apakah 14 atau 16 dalam Z2N itu QR atau bukan. Nah, kita bisa menghitung dengan cara ini. 14 pangkat 23 primer min 1-nya bagi 2 sama dengan kita hitung 22 mod 23 sama dengan min 1, berarti non residu. Kemudian kalau 1 dia kuadratik residu. 16 23 pangkat 1/2 mod 23, berarti 16 pangkat 11 mod 23 sama dengan 1. Ini residu. Berarti dalam Z23 itu ada yang non residu dan ada yang residu. Nah, berapa banyak bilangan yang residu dan residu dalam modulus N itu ketentuannya kira-kira separuh-separuh ya. Jadi contohnya di sini di Z11 itu ada 10 bilangan atau 10 elemen yang punya inverse. 5 diantaranya adalah kuadratik residu dan 5 diantaranya non
residu. Mana saja yang QR dan QNR itu adalah yang QR 1, 3, 4, 5, 9, yang QNR 2, 6, 7, 8, 10. Ini untuk equation modulo quadratic equation modulo prime. Ini ada beberapa case, tapi salah satunya adalah yang P sama dengan 4K plus 3. Maka X kongruen dengan A pangkat P plus 1 bagi 4 mod P, dan X kongruen dengan minus A P plus 1 bagi 4 mod P. Contohnya kita diminta untuk memecahkan quadratic equation X kuadrat kongruen dengan 3 mod 23, kemudian X kuadrat kongruen 2 mod 11, dan X kuadrat kongruen 7 mod 19. Nah, yang ini adalah plus minus 16. Kemudian yang ini tidak ada solusi. Yang ini adalah plus minus 11 dan akar 7 kongruen dengan plus minus 11 mod 19. Kemudian kuadratik kongruen modulo dalam modulus composite N, composite 2 bilangan prima atau lebih, di mana N adalah, kita bisa breakdown dari banyak bilangan prima, E kuadrat kongruen dengan A mod N. Nah, maka contohnya ini E kuadrat terdiri dari A1, A2, dan seterusnya dari masing-masing bilangan primanya. Kemudian X2-nya adalah X1, X2, dan seterusnya adalah plus minus B1 dalam modulus P, P1, P2, dan seterusnya sampai PK. Ini contohnya, kita diminta memecahkan X kuadrat kongruen dengan 36 mod 77. Nah, 77 merupakan komposisi dari dua bilangan prima 7 dan 11. Maka kita bisa menyusun ulang X kuadrat kongruen 36 mod 7 itu sama dengan mod 7-nya 36, berarti 1 mod 7, dan 36 mod 11 itu sama dengan 3 mod 11. Maka jawabannya adalah X sama dengan plus 1 mod 7, X sama dengan min 1 mod 7. Karena 1 kita kuadratkan, min 1 kuadratkan, hasilnya 1 mod 7. Kemudian untuk yang 3 mod 11, jawabannya plus 5 dan minus 5. Kemudian kita bikin 4 set equation. Jadi set satunya adalah plus 1 dan plus 5 mod 7 mod 11. Kemudian set 2-nya plus 1 mod 7 min 5 mod 11. Nah, kemudian kita komposisikan bahwa jawabannya kemudian adalah menjadi plus minus 6 dan plus minus 27. Nah, kompleksiti dari quadratic kongruen modulo composite itu kira-kira untuk bilangan N sangat besar adalah setara dengan masalah factorization dari modulus N.